Bab 512. Toh bukan wanitaku. Di sekitar, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya terus memasuki tubuhnya, dan setelah melahap kekuatan bumi ini, tubuhnya mulai gemetar keras. Di samping, Kadendi tampak sedikit serius. Mileye melahap kekuatan bumi, ini berbahaya, karena menelan dan menggunakan adalah berbeda. Jika kamu menelannya, seandainya tubuhmu tidak bisa menahannya, itu mungkin langsung meledak. Pada saat ini, Mileye berhenti tiba-tiba. Begitu dia berhenti, kekuatan yang kuat tersapu dari tubuhnya. Kadendi dengan cepat bertanya, "Bagaimana?" Mileye menggelengkan kepalanya, tidak berani terus menelan. Telan. Dia melahap banyak kekuatan bumi, sehingga dia tidak tahan dan tubuhnya hampir tak tahan. Kadendi mengangguk, "Jangan terburu-buru." Mileye berbisik, "Memang." Dia menemukan bahwa kultivasi tidak boleh buru-buru. Baru saja dia sedikit buru-buru. Kadendi berkata, "Pelan-pelan saja." Mileye mengangguk, lalu menatap langit, dan berbisik, "Pergi ke kota Senwu." Kadendi mengangguk, "Saatnya pergi ke kota Senwu." Mileye tertawa, "Aku tidak tahu bagaimana kondisi mereka. Ayo pergi." Setelah berbicara, dia melompat ke Kadendi, dan Kadendi langsung menukik ke langit, menghilang di ujung langit. Di jalan, Kadendi berkata, "Kota Senwu, aku khawatir itu tempat berkumpulnya para jenius." Mileye mengangguk, "Serjan Mo juga pergi ke kota Senwu." "Serjan Mo?" Kadendi berkata, "Jika orang itu juga pergi, itu pasti akan ramai di sana." Mileye tertawa, "Memang, aku menantikannya." Kota Senwu, Ladiaan, Winalian, Serjan Mo, Linsi. Banyak orang yang akrab. Mileye haha tertawa, "Saudara Di, lebih cepat lagi." Kadendi melompat dan menghilang langsung di ujung kejauhan. Segera setelah Mileye dan Kadendi menghilang, bayangan merah tiba-tiba muncul di lapangan. Bayangan merah memandang Kadendi dan Mileye di kejauhan, dan berbisik, "Kota Senwu. Sepertinya kalian tidak akan tiba di kota Senwu." Kota Senwu itu adalah tempat yang dilarang. Begitu Mileye memasuki kota Senwu, bahkan Star-Lord juga tidak berani mengambil tindakan dengan mudah di kota Senwu. Oleh karena itu, siapapun yang menginginkan harta karun Mileye pasti akan bergerak sebelum memasuki kota Senwu. Karena ini mungkin kesempatan terbaik mereka. Di situ, bayangan merah berkata dengan berkata lembut, "Sungguh sakit kepala." Setelah melihat Mileye, dia ragu-ragu. Ragu-ragu apakah harus terus menargetkan Mileye. Karena Mileye terlalu jenius. Selain itu, kekuatan dia saat ini sudah sedikit melawan langit, dan ada master misterius di belakangnya. Kalau tidak berhasil, harta karun tidak bisa didapatkan, bahkan akan menyebabkan masalah. Tapi menyerah seperti ini, dia sedikit tidak mau. Karena hartanya Mileye masuk 5 dimensi. Ini adalah godaan yang tidak bisa ditolak oleh semua master. Setelah memasuki 5 dimensi, itu adalah dunia baru lainnya, yang dapat menembus kemacetannya sendiri dan dapat hidup selamanya. Tidak ada yang bisa menolak godaan ini. Karena ini mungkin harapan terakhir mereka. Setelah beberapa saat, bayangan merah berkata dengan ringan, "Intinya tetap harus bertaruh. Kalau tidak, apa perbedaannya dengan melepaskan umpan?" Setelah berbicara, dia menghilang secara langsung. Suatu hari kemudian, di langit berbintang yang luas, di kapal bintang raja, Mileye memandangi langit berbintang di kejauhan dan berbisik, "Masih ada setengah hari untuk memasuki Star Territory Senwu." Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan alisnya sedikit mengerutkan kening saat ini, berhenti.
Suara itu terdengar, kapal bintang raja berhenti. Kaden Di menatap Mileye, ada apa? Mileye berbisik, saudara Di, masuk ke menara. Kaden Di berkata, ada apa? Mileye melihat sekeliling, dan kemudian berkata, kota Senwu bukanlah tempat yang sederhana. Jika kita memasuki kota Senwu, mereka yang ingin membunuhku tidak berani melakukannya dengan mudah. Jadi, mungkin ini akan menjadi satu-satunya kesempatan mereka sekarang. Kaden Di melirik sekeliling, maksudmu, seseorang mungkin mengikuti kita. Mileye mengangguk, bukan mungkin, itu pasti 100%. Setelah berkata, dia melihat sekeliling, tapi langit berbintang sunyi, tidak ada apa-apa. Tetapi dia tahu bahwa pasti ada seseorang mengikutinya secara diam-diam. Kaden Di mengangguk, dan kemudian memasuki menara penjara alam. Mileye menyimpan kapal bintang raja langsung menghilang tidak jauh. Mileye tidak langsung pergi ke kota Senwu, tetapi terus berjalan di langit berbintang yang luas. Setelah setengah jam, dia tiba-tiba memasuki planet mati. Di udara, dia melirik sekeliling. Energi spiritual planet habis dan menjadi bintang yang mati. Sudut mulut Mileye sedikit terangkat, dan sinar pedang menghilang secara langsung. Tak lama setelah Mileye menghilang, bayangan merah tiba-tiba muncul di lapangan. Bayangan merah melirik kejauhan dan berbisik, apakah kamu menemukannya? Omong-omong, dia tiba-tiba berbalik dan melirik, masih ada orang. Masih ada orang. Bayangan merah berbalik untuk melihat tempat di mana Mileye menghilang di kejauhan, tertawa, cowok yang licik. Setelah berbicara, dia menghilang secara langsung. Setelah beberapa saat, Mileye memasuki pegunungan yang luas. Dia tidak menggunakan jiwa naga untuk meningkatkan kesadaran ilahinya, karena jika dia menemukan pihak lain mungkin juga menemukannya. Jika hanya satu orang, dia tidak keberatan. Kalau jumlahnya banyak, dia memaksa semua orang untuk bertindak. Setelah beberapa saat, kecepatan Mileye tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, dia menggunakan ruang hampa aturan Tao untuk meningkatkan kecepatan langsung ke ekstrim. Setelah sesaat, dia menggunakan energi kekacauan untuk menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Di pegunungan, Mileye duduk dengan tenang di atas pohon. Dengan cara ini, setelah sekitar setengah jam, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di atasnya. Mileye tenang dan tidak bergerak. Setelah beberapa saat, pria berbaju hitam tiba-tiba menghilang. Tidak butuh waktu lama bagi pria berbaju hitam untuk menghilang, dan seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di lapangan, dan lelaki tua itu diam untuk waktu yang lama sebelum pergi. Mileye masih tidak bergerak. Tidak butuh waktu lama bagi seorang wanita untuk tampil tidak jauh dari Mileye. Wanita itu mengenakan kain kasa hitam tipis, tubuhnya sangat seksi, rambutnya panjang. Karena dia menghadap Mileye, kamu tidak bisa melihat wajahnya. Wanita itu tiba-tiba bersandar di pohon, dan dia bersandar tanpa bermaksud pergi. Diam-diam, Mileye berwajah muram. Dengan cara ini, sampai malam, wanita itu tidak bermaksud pergi. Langit tergantung di bulan yang cerah, dan bumi tenang. Pada saat ini, Mileye keluar diam-diam. Wanita itu tertawa, apakah kamu akhirnya mau keluar? Saat berbicara, dia berbalik untuk melihat Mileye. Mileye memandang wanita itu. Wanita itu memakai cadar hitam dan hanya bisa melihat sepasang matanya. Mileye berkata dengan ringan, kamu menemukanku. Wanita itu tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak, kamu tahu aku di sini, tapi kamu tidak tahu lokasi spesifikku. Wanita itu tertawa, tuan muda kamu benar-benar kuat. Sayangnya, tingkatan alam tuan muda Ye lebih rendah,
Jika tidak, aku takut bahkan bayangan tuan muda juga tidak dapat dikejar. Mileye berjalan di depan wanita itu. Orang cerdas tidak berbicara secara tersembunyi. Kamu datang untuk harta itu. Wanita itu mengangguk, ya, dan tidak juga. Mileye tertawa, aku sedikit tertarik. Wanita itu menatap Mileye, aku ingin tahu apakah tuan muda kamu tertarik untuk bergabung dengan kami. Mileye bertanya, bergabung dengan kalian? Wanita itu mengangguk, selama tuan muda Ye setuju, kami akan menjaga tuan muda selamat. Mileye tertawa, kekuatan apa kalian? Wanita itu menggelengkan kepalanya, maaf, aku tidak bisa mengatakannya untuk saat ini. Mileye memikirkannya, dan kemudian berkata, ingin aku bergabung dengan kalian, seharusnya tidak sesederhana itu. Wanita itu sedikit tersenyum, ada persyaratan kecil, yaitu, tuan muda Ye menyerahkan 1 jiwa. Tentu saja, kita dapat menjamin bahwa kami tidak akan pernah menyakiti tuan muda Ye. Tidak hanya itu, kami juga akan dengan sepenuh hati mengolah tuan muda Ye. Haha. Mileye tiba-tiba tertawa. Wanita itu menatap Mileye, dan senyum di wajahnya secara bertahap menghilang. Pada saat ini, wajah wanita itu berubah secara instan, dan dia menembak ke depan. Bang! Pada bidikan ini, ruang hampa di depannya melompat langsung, dan pada saat yang sama, dia mundur ke belakang, dan pada saat dia mundur, dia juga menebas di depan hidungnya. Jika dia sedikit lebih lambat, hidungnya akan menjadi 2 bagian. Wanita bercadar mundur, dia mundur hingga 100 kaki, dan ketika dia berhenti, wajahnya berubah lagi, karena kedua sinar pedang tidak tahu kapan sudah muncul di belakangnya. Kedua pedang itu sepertinya menunggunya untuk datang ke sini. Perubahan yang tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan hati wanita bercadar, tetapi dia merespons dengan sangat cepat, tubuhnya berputar, dan tangannya tertutup rapat. Telapak tangan tertutup, kedua sinar pedang langsung pecah, dan di telapak tangannya, ada 2 pedang. Pada saat yang sama, wanita bercadar berbalik dengan terburu-buru. Terburu-buru ini, ruang hampa tempat dia lewat retak secara langsung. Bang! Di kejauhan, suara pemboman tiba-tiba terdengar, dan sesosok terbang langsung. Orang ini Mileye. Di udara, tubuh dia jatuh. Wanita bercadar memandangi Mileye yang terbang dengan dingin, kamu masih terlalu muda. Dengan kata lain, wajahnya berubah tiba-tiba, tidak. Suara itu terdengar dan tenggorokannya tiba-tiba retak. Dan segala sesuatu di lapangan tiba-tiba kembali normal, termasuk ruang hampa, yang telah hancur sebelumnya, kembali normal pada saat ini. Adapun Mileye, yang telah diterbangkan tubuhnya sebelumnya, dia berdiri di depannya dengan baik. Wanita bercadar menatap Mileye luar biasa, bagaimana kamu bisa? Mileye tidak berbicara. Dia mengeluarkan kristal murni ungu dan mulai menelan. Alam mimpi. Baru saja, dia mengaktifkan 3 lapisan alam mimpi. Ini sangat besar sehingga dia hampir tidak memegangnya. Di depan Mileye, wanita bercadar menatap Mileye, apa yang kamu lakukan padaku? Dia awalnya ingin meninggalkan tubuhnya, tetapi pada saat ini, dia mengetahui bahwa jiwanya tidak bisa bergerak. Apa yang telah kamu lakukan? Mileye memandang wanita itu dan tertawa, tebak. Wanita bercadar menatap Mileye sedikit beracun, kamu tidak bisa hidup lama, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Mileye mengangkat pedang dan melambai, wanita bercadar terbang langsung. Darah seperti kolong. Pada saat ini, Kadendi tiba-tiba berkata, nak, tidakkah kamu menyayangi wanita cantik? Mileye berkata dengan ringan, ini bukan wanita aku menghargai rambut. Setelah berbicara,
Dia menyimpan cincin penyimpanan wanita bercadar, dan kemudian berbalik untuk menghilang tidak jauh. Kadendi bersambung.